Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri selaku moderator, Melia Rahmi, dan rekan saya Salma Khairia Putri, dan selanjutnya ada Indriani. Kami dari kelompok 9 akan memimpin diskusi kita pada sore hari ini, itu terkait dengan latihan menyusun instrumen pengawasan. Next, Ma. Lanjut. Adapun submaterinya yaitu yang pertama ada kuesioner, yang kedua ada pedoman observasi, selanjutnya ada pedoman wawancara, dan terakhir ada checklist. Untuk materi pertama akan saya bahas sendiri, yaitu tentang kuesioner. Kuesioner atau angket adalah suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tentang sesuatu dari orang-orang yang disupervisi atau dievaluasi. Sebuah kuesioner atau angket terdiri dari suatu daftar pertanyaan untuk dijawab oleh sejumlah orang secara tertulis. Pada umumnya, kuesioner atau angket dimaksudkan untuk mengetahui pendapat atau opini ataupun sikap orang-orang terhadap suatu masalah. Teknik ini dipergunakan untuk mengumpulkan sejumlah besar informasi dalam waktu yang singkat dan merupakan suatu rangkuman objektif mengenai data yang dikumpulkan. Selanjutnya, adapun tipe-tipe kuesioner, yang pertama adalah kuesioner berstruktur atau kuesioner yang dapat lebih dikenal dengan kuesioner tertutup. Nah, kuesioner ini merupakan kuesioner yang kemungkinan jawaban dari pertanyaan telah disediakan dengan memperoleh jawaban-jawaban singkat atau menceklis jawaban-jawaban yang telah tersedia. Kemudian ada kuesioner tak berstruktur, yaitu kuesioner terbuka, di mana tipe kuesioner ini dijawab secara bebas oleh orang-orang yang disupervisi, atau yang diawasi, atau yang dievaluasi dengan kata-katanya sendiri. Kemudian ada kuesioner kombinasi, yaitu kedua tipe kuesioner sebelumnya, yaitu yang tertutup dan terbuka, itu masing-masing memiliki kelemahan tertentu, sehingga orang lebih cenderung mempergunakan kombinasi atau penggabungan antara kedua tipe kuesioner atau angket tersebut. Selanjutnya, saran-saran dalam menyusun kuesioner. Yang pertama, rumuskan istilah-istilah yang mudah disalahartikan. Jangan ada satu kata pun yang membingungkan atau multimakna. Yang kedua, pergunakanlah istilah-istilah yang telah sama dimengerti. Yang ketiga, susunlah pertanyaan-pertanyaan yang dapat berlaku bagi sejumlah orang yang akan menjawabnya. Susunlah pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan satu jawaban yang lengkap. Hindari penggunaan kata-kata negatif berganda. Hendaklah berhati-hati dalam penggunaan kata-kata negatif dalam satu kalimat pertanyaan atau pernyataan. Hindarilah kemungkinan alternatif jawaban yang tidak akurat. Hindarilah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang mengandung arti ganda. Garis bawahi kata-kata yang dianggap penting dan perhatikan kuantitatif jawaban-jawaban. Sekian penyampaian materi dari saya. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Indri. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait dengan ciri-ciri kuesioner yang baik, yang mana terdiri atas yang pertama menyangkut suatu aspek supervisi yang dipandang signifikan atau berarti. Yang kedua, dipergunakan untuk memperoleh informasi yang tak dapat diperoleh dengan instrumen atau teknik lain. Yang ketiga, disusun sesingkat mungkin agar tak membosankan para responden atau penjawab. Yang keempat, menarik dan sistematik dalam menyusunnya. Yang kelima, jelas dan lengkap arah yang dituju. Istilah-istilah yang penting harus dirumuskan secara jelas. Tiap pertanyaan atau pernyataan hanya mengenai satu ide atau maksud tunggal. Semua pertanyaan atau
pernyataan supaya terdiri dari istilah-istilah yang sederhana, tidak mengandung arti ganda. Yang keenam, pertanyaan-pertanyaan harus objektif, tanpa mengandung asosiasi-asosiasi terarah kepada jawaban-jawaban yang dikehendaki. Yang ketujuh, disusun dalam ketertiban psikologi yang baik sehingga memudahkan respon dan mengorganisir jalan pikirannya. Yang kedelapan, pertanyaan-pertanyaan hendaklah disusun menurut bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir, mudah diolah dan diinterpretasikan. Lanjut, moderator. Materi selanjutnya yaitu pedoman observasi. Pedoman observasi merupakan proses pemeriksaan dokumen, dapat memberikan informasi secara tepat dan akurat. Maka diperlukan pedoman atau panduan yang akan mengarahkan pemeriksaan terhadap aspek yang perlu dilakukan secara sistematis. Pedoman observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan, yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dengan cara menanyakan sendiri kepada objek yang sedang diteliti. Karena observasi di sini sebagai instrumen pengawasan, maka pengawas harus menetapkan apa yang harus diobservasi dan kriteria yang dijadikan tolak ukur pertimbangan pengawasannya. Pedoman observasi yang dimaksud dapat berbentuk skala-skala penilaian. Suatu skala penilaian terdiri dari suatu himpunan karakteristik atau kualitas yang diawasi dan dimaksudkan untuk mengidentifikasi tingkat-tingkat di mana karakteristik atau sifat-sifat yang nampak. Skala-skala penilaian atau rating scale ini mungkin mempunyai berbagai macam bentuk spesifik, namun pada umumnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, skala numerikal. Salah satu tipe skala yang paling sederhana ialah di mana supervisor mengecek atau melingkari satu angka atau nomor untuk mengindikasi tingkat di mana suatu sifat nampak. Yang kedua, skala grafik. Pada skala ini, setiap karakteristik diikuti pada sebuah garis horizontal. Penilaian dilakukan dengan memberikan tanda checklist atau tanda silang pada garis itu. Yang ketiga, skala grafik deskriptif. Skala ini menggunakan frasa-frasa deskriptif untuk mengidentifikasi butir-butir pada skala grafik yang mengandung deskripsi tentang tingkah laku orang yang diawasi sepanjang garis skala. Yang terakhir, kartu nilai. Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh personel di masa depan. Melalui kartu skor yang hendak diwujudkan personel di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja yang sesungguhnya. Hasil perbandingan ini digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja personel yang bersangkutan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Indri. Selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh Salma. Kepada Salma dipersilakan. Baik, selanjutnya pedoman wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan pengawasan dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide atau panduan wawancara. Fase-fase dalam kegiatan wawancara yaitu yang pertama sebelum wawancara, yang kedua pelaksanaan wawancara, dan yang terakhir wawancara. Yang pertama sebelum wawancara, yaitu yang A, mempunyai konsep yang jelas tentang informasi yang dibutuhkan. Yang B, mengoutline kan informasi-informasi yang dibutuhkan itu secara tegas dan jelas. Yang C, mengurutkan pertanyaan-pertanyaan secara teratur dan logis, sehingga dapat menstimulasikan komentar-komentar atau ulasan-ulasan yang secara sistematis akan mengarahkan pada jawaban-jawaban yang dikehendaki. Yang D, memperhatikan pedoman atau panduan wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang akan dicek, diawasi atau dievaluasi. Misalnya bentuk daftar cek ataupun checklist atau skala penilaian atau rating scale.
Yang terakhir, sebaiknya dipersiapkan pula suatu lembar jawaban untuk memudahkan pencekan atau penilaian terhadap setiap jawaban. Yang kedua, pelaksanaan wawancara. Pada awal pelaksanaan wawancara, supervisor perlu menjelaskan tujuan wawancara dan informasi-informasi apa yang diharapkan. Selanjutnya, sesuai dengan pedoman wawancara, supervisor mengajukan pertanyaan demi pertanyaan, dan jawaban setiap pertanyaan dapat dicatat pada lembar jawaban yang telah disediakan. Apa yang tersirat di balik setiap jawaban yang dianggap signifikan atau berarti dapat dicatat supervisor pada kolom catatan di lembar jawaban tersebut. Dan yang terakhir, akhir wawancara. Sesudah wawancara, sebaiknya diadakan pengecekan terhadap jawaban-jawaban yang diberikan. Kemungkinan ada revisi atau modifikasi dari orang-orang yang diwawancara. Perlu diingatkan bahwa jawaban-jawaban yang diberikan supaya segera dicatat pada lembar jawaban. Sedangkan interpretasinya setelah wawancara terakhir. Yang terakhir ada checklist. Checklist merupakan bentuk sebuah daftar pekerjaan yang harus dilakukan dan tak mesti sama antara hari ini dengan hari yang lain. Checklist membantu mengingatkan supervisor tentang beberapa pekerjaan khusus yang harus dilakukan hari ini juga. Suatu survei tentang beberapa pekerjaan khusus yang harus dilakukan tentang aktivitas semacam itu dapat berguna bagi perencanaan, perbaikan, dan peningkatan mutu pendidikan. Karena itu, supervisor dapat menyusun instrumen berupa daftar-daftar checklist atau checklist. Aktivitas untuk mengecek. Aktivitas-aktivitas kepala sekolah yaitu yang pertama aktivitas-aktivitas guru-guru, yang kedua aktivitas murid-murid, dan yang ketiga aktivitas personal sekolah. Checklist merupakan bagian penting suatu pekerjaan yang bukan saja harus dipunyai oleh supervisor, tetapi juga staf yang perlu dengan detail mempersiapkan pekerjaannya. Alat bantu ini akan memandu melaksanakannya sehingga tak ada yang terlewatkan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Salma. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Di sini kami akan menerima 5 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, jika ada waktu akan kami buka lagi untuk sesi 2. Kepada Anggun Mawar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Anggun Mawar Lestari dengan NIM 202075 akan bertanya mengenai materi kuesioner. Pada materi mengenai kuesioner, bagaimana implementasi dari ketiga kuesioner tersebut? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Anggun. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Vanessa Otavia. Kepada Vanessa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Vanessa Otavia dengan NIM 2024. Izin mengajukan pertanyaan. Berdasarkan makalah dan instrumen pasar, salah satunya yaitu pedoman observasi. Jadi pertanyaan saya adalah, kapan pedoman observasi tersebut tersebut digunakan dan bagaimana implementasi dari pedoman observasi tersebut? Terima kasih saya ucapkan kepada Vanessa. Sebelumnya kepada teman-teman yang akan bertanya, itu dipersilakan, yang telah bertanya itu dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di grup WA. Selanjutnya saya persilahkan kepada Sari Ramadhani. Baik, terima kasih moderator.
Saya Ramadhani izin bertanya. Di dalam makalah kelompok ada 3 jenis kuesioner, yaitu berstruktur, tidak berstruktur, dan kombinasi. Jadi pertanyaan saya adalah, kapan masing-masing kuesioner tersebut dapat dipergunakan? Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Sari Ramadhani. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Rani Febrina. Baiklah, saya Rani Febrina dengan NIM 202104. Di dalam makalah kelompok terdapat kurikulum pada jenis dan jenjang pendidikan yang dikembangkan. Salah satunya kurikulum muatan lokal, yaitu kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah atau sekolah. Jadi pertanyaan saya adalah, mengapa kurikulum muatan lokal harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah atau sekolah? Terima kasih saya ucapkan kepada Rani. Selanjutnya, kepada Fadila Kurnia Putri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadila Kurnia Putri dengan NIM 202069 akan bertanya terkait dengan wawancara. Coba kelompok jelaskan faktor apa saja yang dapat menjadi penghambat kesuksesan dalam pelaksanaan kegiatan wawancara. Terima kasih. Terima kasih Fadila. Selanjutnya kepada Tiara Setianingsi dipersilahkan. Baik, saya Tiara Setianingsi dengan NIM 2002177. Dari kuis pertanyaannya yaitu, dari kuesioner yang penyaji sajikan terdapat saran-saran menyusun kuesionernya. Menurut Ametembun, pada poin E terdapat kalimat menghindari penggunaan kata-kata negatif berganda. Pertanyaan saya ialah, coba penyaji berikan contoh dari pertanyaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Tiara. Selanjutnya kepada Wahyu Damarnur dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menanyakan apa dasar seorang pengawas dalam memilih instrumen pengawasan sehingga instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data dapat dilakukan secara tepat. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Yuda. Baik, untuk sesi pertanyaan saya tutup dan selanjutnya akan saya buka sesi penambahan materi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi dipersilahkan. Kepada Tiara Setianingsi dipersilakan untuk menambahkan materi terlebih dahulu. Maaf moderator, itu kepada respon Yuni Novia kepada Yuni Novia Karneli bersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Yuni Novia Karneli akan menambahkan sedikit materi tentang pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang latihan menyusun instrumen pengawasan. Menurut Astori, beberapa artikel yang saya dapatkan dalam buku Instrumen Kepengawasan karangan Nur Aidi menjelaskan bahwa ada 5 langkah utama dalam melakukan pengawasan. Yang pertama yaitu menetapkan tolak ukur, yang merupakan menentukan pedoman yang digunakan. Yang kedua itu mengadakan penilaian, yaitu dengan cara memeriksa hasil pekerjaan yang nyata telah dicapai.
Yang ketiga itu membandingkan antara hasil penilaian pekerjaan dengan yang seharusnya dicapai sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Yang keempat itu menginventarisasikan penyimpangan dan atau pemborosan yang terjadi bila ada. Yang kelima itu melakukan tindakan korektif, yaitu mengusahakan agar direncanakan dapat menjadi kenyataan. Berdasarkan langkah-langkah pengawasan di atas, maka secara eksplisit terkandung langkah penyusunan instrumen atau alat pengumpulan data. Semakin baik instrumen yang digunakan, maka akan semakin tepat data pengawasan sekolah yang terkumpul. Sebaliknya, bila instrumen pengumpulan data yang digunakan berkualitas rendah, maka data yang terkumpul tidak akan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Instrumen dapat diibaratkan sebagai alat pendiagnosa penyimpangan pelaksanaan. Melalui instrumen pengawasan akan terdeteksi di mana letak penyimpangan pelaksanaan kegiatan di suatu sekolah. Instrumen yang akan digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam kegiatan pengawasan sekolah harus terlebih dahulu diuji validitasnya. Uji validitas instrumen itu dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui apakah instrumen yang telah disusun tepat untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data pengawasan sekolah ataupun tidak. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Yuni. Selanjutnya untuk penambahan materi dipersilakan kepada Rahma Khairunisa. Terima kasih untuk kesempatannya moderator. Saya Rahma Khairunisa izin menambahkan materi terkait dengan kuesioner. Kuesioner adalah instrumen penelitian yang terdiri dari rangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Kuesioner dapat dianggap sebagai wawancara tertulis, dan cara ini dapat dilakukan dengan tatap muka melalui telepon, komputer, atau bahkan pos. Kuesioner adalah cara pengumpulan informasi dalam jumlah besar yang relatif murah, cepat, dan efisien. Dengan kuesioner, kita juga bisa mendapatkan data dari sampel orang banyak. Pengumpulan datanya juga relatif cepat karena peneliti tidak perlu hadir pada saat pengisian kuesioner. Hal ini berguna untuk meneliti populasi besar, di mana wawancara bukanlah pilihan yang praktis, namun metode ini tetap memiliki kekurangan. Masalah pada kuesioner adalah bahwa responden bisa saja memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan karena keinginan sosial. Hal ini tidak lepas dari keinginan orang untuk menampilkan citra diri yang positif, sehingga responden bisa saja berbohong atau membengkokkan kebenaran agar jawabannya terlihat bagus. Terlepas dari kekurangan tersebut, kuesioner adalah alat yang efektif untuk mengukur perilaku, sikap, preferensi, pendapat, dan niat dari subjek dalam jumlah yang relatif besar dengan biaya yang lebih murah dan cepat, jika dibandingkan dengan metode lain. Baik, hanya itu penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Rahma. Selanjutnya penambahan materi saya persilakan kepada Anggun Mawarlestari. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Anggun Mawarlestari dengan NIM 2027-5 akan menambahkan materi mengenai peran kuesioner dalam penelitian. Kuesioner merupakan salah satu instrumen krusial dalam pengumpulan data penelitian, khususnya pengumpulan data primer. Kuesioner dianggap penting dalam pengumpulan informasi yang tidak dapat dijawab oleh data sekunder. Informasi yang didapat dari kuesioner biasanya lebih mendetail dan menjawab pertanyaan penelitian yang membutuhkan data pada level mikro. Waktu yang tepat dalam penggunaan kuesioner dapat disesuaikan dengan ketersediaan informasi data sekunder terkait pertanyaan penelitian. Apakah informasi tersebut menjawab pertanyaan penelitian atau tidak? Jika informasi tidak tersedia atau tidak cukup menjawab pertanyaan penelitian, maka di saat itulah peran kuesioner dibutuhkan. Data sekunder umumnya hanya dapat mengidentifikasi informasi secara global dan luas, sehingga digunakan kuesioner untuk menjawab pertanyaan penelitian yang membutuhkan informasi di level mikro atau pada suatu kasus. Menggunakan kuesioner saat di lapangan juga tidak sekedar datang dengan pemikiran kosong. Peneliti harus memiliki bayangan saat melakukan penelitian di lapangan, bagaimana masalah, tujuan, serta pendekatan yang akan digunakan. Dengan demikian, peneliti akan paham
data apa yang dibutuhkan dan metode yang akan digunakannya. Sekian penambahan materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Anggun. Selanjutnya, untuk penambahan materi, saya persilakan kepada Fadila Kurnia Putri. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Fadila Kurnia Putri dengan NIM 202069 akan menambahkan sedikit materi tentang keuntungan dan kelemahan kuesioner. Yang pertama yaitu keuntungan kuesioner yaitu tidak memerlukan hadirnya peneliti. Yang kedua, dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden. Yang ketiga, dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-masing dan menurut waktu senggang responden. Selanjutnya yaitu dapat dibuat anonim sehingga responden bebas, jujur, dan tidak malu-malu dalam menjawab. Dan dapat dibuat tersandar sehingga bagi semua responden dapat diberi pertanyaan yang benar-benar sama. Selanjutnya yaitu kelemahan dari kuesioner. Yang pertama yaitu responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan yang terlewati dan tidak terjawab, padahal sulit untuk diulang dan diberikan kembali kepadanya. Yang kedua, sering sulit untuk dicari validitasnya. Yang ketiga, walaupun dibuat anonim, kadang-kadang responden dengan sengaja memberikan jawaban yang tidak benar atau tidak jujur. Dan yang keempat yaitu sering tidak kembali, terutama jika dikirim lewat pos. Menurut penelitian, angket yang dikirim lewat pos, angka pengembaliannya sangat rendah, hanya sekitar 20%. Dan yang terakhir yaitu waktu pengembaliannya tidak bersama-sama, bahkan kadang-kadang ada yang terlalu lama sehingga terlambat. Baiklah, sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Fadila. Selanjutnya kepada Adelia Amanda dipersilakan. Baiklah, saya Adelia Amanda ingin menambahkan materi yaitu menurut Arikonto pada tahun 1988, langkah-langkah yang harus dilalui dalam menyusun instrumen apapun termasuk instrumen pengawasan sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan instrumen yang akan disusun. Contohnya, tujuan menyusun angket untuk mengumpulkan data tentang besarnya minat belajar dengan modul. Kemudian, membuat kisi-kisi yang memuat perincian variabel dan jenis instrumen yang akan digunakan untuk mengukur bagian variabel yang bersangkutan. Contohnya, untuk mengumpulkan data tentang kegiatan belajar mengajar di kelas diperlukan angket, wawancara, observasi, dan dokumen. Kemudian, langkah selanjutnya membuat butir-butir instrumen, yang mana menyusun instrumen bukanlah pekerjaan yang mudah bagi peneliti atau pengawas sekolah pemula. Tugas menyusun instrumen merupakan pekerjaan yang menantang, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap langkah-langkah kegiatan supervisi. Selain itu, pemahaman tentang penyusunan instrumen yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan penyusunan dan penggunaannya harus menjadi perhatian. Selanjutnya yaitu langkah menyunting instrumen. Apabila butir-butir instrumen sudah tersusun dengan lengkap, maka penilai atau pengawas melakukan pekerjaan terakhir dari penyusunan instrumen yaitu mengadakan penyuntingan atau editing. Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah yang pertama, mengurutkan butir menurut sistematika yang dikehendaki penilai atau pengawas untuk mempermudah pengolahan data, dan yang terakhir yaitu menuliskan petunjuk pengisian identitas dan sebagainya. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Adel. Selanjutnya untuk penambahan materi dipersilakan kepada Mayang Shofi. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Mayang Shofi dengan NIM 2000-2008 izin menambahkan materi sedikit terkait dengan pedoman observasi. Pedoman observasi merupakan proses pemeriksaan dokumen dapat memberikan informasi secara tepat dan akurat. Maka diperlukan pedoman atau panduan yang akan mengarahkan pemeriksa terhadap aspek yang perlu dilakukan secara sistematis. Menurut Sedarmayanti, pedoman observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan data
dengan cara menanyakan sendiri kepada objek yang sedang diteliti. Pedoman observasi merupakan pedoman penelitian dalam melakukan observasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek penelitian untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya yang mampu memberikan tambahan. Pedoman ini berupa penggalian informasi berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, bagaimana interaksi guru dengan siswa, serta bagaimana siswa saat menghadapi soal yang diberikan oleh guru. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Mayang. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan materi? Jika tidak ada, maka kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, untuk pertanyaan dari Tiara akan dijawab oleh Salma. Kepada Salma dipersilakan. Baiklah, saya Salma Fedia Putri akan menjawab pertanyaan dari Tiara Setianingsih, yaitu dari kuesioner yang penyaji sajikan, terdapat saran-saran menyusun kuesioner menurut Ametembun. Pada poin E terdapat kalimat menghindari penggunaan kata-kata negatif berganda. Pertanyaan saya ialah coba penyaji berikan contoh dari pertanyaan tersebut. Yaitu sebelumnya maksud dari pertanyaan tersebut ialah setiap pilihan kata memiliki makna dan rasa bahasa berpengaruh terhadap peserta. Jika pilihan kata bernuansa negatif akan berpengaruh terhadap cara berpikir, bersikap, dan berperilaku peserta. Tren komunikasi, baik teks maupun verbal, hingga kini masih banyak yang bermuatan negatif. Contohnya, yaitu pernyataan yang jawabannya tidak sesuai dan tidak tepat dengan harapan peneliti. Kalimat tersebut seharusnya lebih baik jika diganti menjadi pernyataan yang jawabannya sesuai dengan harapan seorang peneliti. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Salma. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok atas pertanyaan dari Tiara? Jika tidak ada, maka akan saya kembalikan kepada Tiara. Apakah Tiara sudah memahami jawaban dari kelompok? Baik, terima kasih kelompok. Saya sudah memahami jawaban dari kelompok. Baik, selanjutnya pertanyaan Fadila akan dijawab oleh Salma. Kepada Salma dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila, yaitu faktor-faktor apa yang dapat menjadi penghambat kesuksesan dalam pelaksanaan wawancara. Itu yang pertama menurut internal dari sisi pewawancara, yaitu pewawancara kurang bisa menciptakan suasana yang santai dan menyenangkan.
Yang kedua, pewawancara kurang bisa menjalin kerjasama yang baik dengan responden. Yang ketiga, pewawancara tidak bisa memahami bagaimana karakter responden yang dia wawancara. Yang keempat, pewawancara kurang bisa mengekspresikan keingintahuannya kepada responden melalui bahasa nonverbal yang sangat perlu untuk mendukung bahasa verbal. Yang kelima, pewawancara kurang kritis menanggapi jawaban dari responden sehingga informasi yang didapat kurang digali lebih dalam. Selanjutnya dari sisi responden, yang pertama, responden kurang terbuka dalam memberi informasi dan terkesan malu-malu, sehingga tercipta suasana wawancara yang kurang nyaman. Yang kedua, persepsi yang salah dari responden terhadap wawancara. Yang ketiga, karakter responden yang bermacam-macam, sehingga tidak mudah untuk menggali informasi. Yang keempat, perbedaan tingkat pendidikan di antara responden yang cukup beragam, sehingga wawancara harus bisa menempatkan diri dengan baik. Yang kelima, keegoisan responden dalam mempertahankan pendapatnya membuat informasi yang didapat menjadi lebih sempit. Yang keenam, responden sedang dalam kondisi yang kurang nyaman, misalnya sedang terburu-buru. Selanjutnya ada dari faktor eksternal. Yang pertama, keadaan ribut di sekitar lokasi wawancara membuat wawancara sedikit terganggu. Yang kedua, karena sebagian wawancara dilakukan di tempat terbuka sehingga kurangnya privasi dalam wawancara. Yang terakhir, adanya orang lain di sekitar responden membuat responden menjadi lebih membatasi jawaban. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Salma. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Fadila? Jika tidak ada, maka akan saya kembalikan kepada Fadila. Apakah Fadila sudah memahami jawaban dari kelompok? Baik, terima kasih kelompok atas jawabannya. Insya Allah saya sudah memahami jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Anggun Mawar Lestari. Yang akan dijawab oleh Indriani. Kepada Indriani dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anggun Mawar Lestari. Yang mana pertanyaannya adalah pada materi mengenai kuesioner, bagaimana implementasi dari ketiga kuesioner tersebut. Yang pertama, kuesioner berstruktur. Implementasinya dapat kita lihat di Universitas Negeri Padang dalam mengetahui kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan di kampus. Yaitu pada saat sebelum mencetak LHS, kita mesti mengisi kuesioner tentang kepuasan pelayanan di UNP dengan menjawab pertanyaan yang telah disediakan jawabannya atau dengan menceklis beberapa alternatif jawaban. Yang kedua, tidak terstruktur. Kuesioner ini biasanya digunakan untuk pengumpulan data kualitatif yang implementasinya dapat kita lihat dalam suatu penelitian yang menggunakan teknik kualitatif, maka akan ada angket berupa pertanyaan yang dapat diisi sesuai dengan kehendak si pengisi kuesioner tersebut. Dan yang terakhir, kombinasi. Karena kuesioner ini dikombinasikan atau dicampurkan, maka selain menjawab pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan, pengawas juga mempersilahkan para pengisi kuesioner untuk menjawab atau menambahkan jawaban sendiri. Implementasinya dapat terlihat dalam layanan bimbingan dan konseling, di mana siswa dipersilahkan mengisi kuesioner mengenai penggunaan gadget di sekolah. Kita dapat menambahkan jawaban dari apa yang sudah disediakan guru BK. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih saya ucapkan kepada Indri. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok atas pertanyaan Anggun? Jika tidak ada, maka akan saya kembalikan kepada Anggun. Apakah Anggun sudah memahami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok? Baik, saya sudah memahami jawaban yang diberikan oleh kelompok. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Anggun. Selanjutnya, selanjutnya yang akan jawab itu pertanyaan dari Vanessa, yaitu di dalam makalah kelompok terdapat 4 instrumen pengawasan. Salah satunya yaitu pedoman observasi. Pertanyaannya adalah, kapan pedoman observasi itu digunakan dan bagaimana implementasi pedoman observasi tersebut? Nah, pedoman observasi dilakukan ketika pengawas membutuhkan data yang akurat dengan waktu yang kurang lebih cukup panjang untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan mendatangi langsung lokasi yang akan diawasi untuk memperoleh datanya sendiri. Dan untuk implementasinya dapat kita lihat dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan mengunjungi sekolah-sekolah untuk menilai secara langsung objek observasi yang telah mereka tentukan. Mungkin saja mereka akan melakukan pengawasan terkait dengan sarana dan prasarana sekolah, aktivitas sekolah, maupun kegiatan administratif sekolah. Cukup sekian jawaban dari saya. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok? Jika ada, dipersilahkan. Jika tidak ada, maka akan saya kembalikan kepada Vanessa. Apakah Vanessa sudah memahami jawaban dari kelompok? Baik, terima kasih moderator. Saya sudah memahami jawaban yang diberikan oleh kelompok. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari Sari Rahmadani, yaitu di dalam makalah kelompok terdapat 3 jenis kuesioner, yaitu kuesioner berstruktur, tidak berstruktur, dan kombinasi. Pertanyaannya yaitu kapan ketiga kuesioner itu dipergunakan? Jawabannya yaitu kuesioner terbuka, kuesioner tidak berstruktur atau terbuka itu dipergunakan kalau diarahkan pada suatu topik yang memang si responden ini memahami dengan baik, yang mampu menuangkan gagasan secara baik terkait suatu permasalahan tersebut. Karena responden bebas memberikan jawaban dengan pertanyaan yang tidak terstruktur. Jawaban responden juga tidak dibatasi. Sedangkan untuk kuesioner tertutup atau berstruktur itu dipergunakan ketika si pengawas ini membutuhkan jawaban yang tidak begitu mendalam, dan dengan pertanyaan atau pernyataan tertutup akan membantu responden untuk menjawab dengan cepat dan juga memudahkan pengawas dalam melakukan analisis data serta tabulasi hasil terhadap seluruh hasil kuesioner yang telah terkumpul, sehingga di dalam pengawasan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan itu lebih singkat. Nah, selanjutnya untuk kuesioner kombinasi itu dipergunakan jika pengawas menginginkan jawaban tambahan dari si responden di samping jawaban pertanyaan sesuai dengan alternatif yang disediakan si pengawas.
Sekian dari jawaban dari saya. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok? Jika ada, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada tambahan jawaban, selanjutnya akan saya kembalikan kepada Sari. Apakah Sari sudah memahami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok? Baik, saya memahami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari Rani Febrina yang akan dijawab oleh Salma Khaida Putih. Kepada Salma, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rani Febrina, yaitu di dalam makalah kelompok terdapat kurikulum pada jenis dan jenjang pendidikan yang dikembangkan, salah satunya kurikulum muatan lokal, yaitu kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah atau sekolah. Jadi pertanyaan saya adalah mengapa kurikulum muatan lokal harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah atau sekolah? Jawabannya yaitu, menurut Anwar dalam bukunya, pemahaman individu ada beberapa ciri daftar cek yang baik sehingga memungkinkan daftar cek dapat difungsikan sebagai alat pencatat yang baik atau hasil observasi dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Yaitu yang pertama sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yang kedua direncanakan secara sistematis, yang ketiga berupa format yang baik dan praktis, yang keempat hasil pengecekan diolah sesuai tujuan, dan yang kelima dapat diperiksa validitas, reliabilitas, dan ketelitian dan bersifat kuantitatif. Bertolak dari penggunaannya, terdapat beberapa macam daftar cek yang lazim digunakan. Di antaranya yang pertama, daftar cek perorangan. Daftar cek perorangan adalah daftar cek yang digunakan sebagai alat bantu ketika mengobservasi seseorang. Yang kedua, daftar cek kelompok. Jika daftar cek itu digunakan sebagai alat bantu observasi individu dalam jumlah banyak ataupun kelompok. Yang ketiga, daftar cek dalam skala penelitian. Daftar cek juga mungkin digunakan dalam skala penilaian terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Bentuk ini juga sering digunakan sebagai instrumen skala psikologis. Yang keempat, daftar cek masalah atau DCM merupakan daftar cek yang khusus disusun untuk merangsang atau memancing pengutaraan masalah-masalah yang pernah atau sedang dialami seseorang. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Salma. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Rani Febrina? Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan.
Sekali lagi, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Rani Febrina? Jika tidak ada, maka akan saya kembalikan kepada Rani. Apakah Rani sudah memahami atas jawaban telah diberikan oleh kelompok? Baik, terima kasih kepada kelompok. Saya sudah memahami jawabannya. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Wahyuda Marnur yang akan dijawab oleh Indriani. Kepada Indri, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Wahida Marnur. Yang mana pertanyaannya adalah, apa dasar seorang pengawas dalam memilih instrumen pengawasan yang akan digunakan, sehingga instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan secara tepat. Dalam memilih instrumen pengawasan yang akan digunakan, pengawas tentu harus melakukan validitas instrumen pengawasan. Instrumen yang akan digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam kegiatan pengawas harus terlebih dahulu diuji validitasnya. Uji validitas instrumen dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui apakah instrumen yang telah disusun tepat untuk digunakan sebagai alat pengumpul data pengawasan atau tidak. Terkait dengan validitas instrumen, Akunto tahun 2000 nomor 144 menyatakan validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen yang dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Selain harus memenuhi kriteria valid, instrumen penelitian atau yang akan digunakan dalam pengawasan harus reliable. Akunto tahun 2002 nomor 154 menyatakan reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas lebih untuk dimengerti dengan memperhatikan 3 aspek dari suatu alat atau instrumen, yaitu kemantapan, ketepatan, dan homogenitas. Suatu instrumen dikatakan mantap apabila dalam mengukur suatu secara berulang dengan syarat bahwa kondisi saat pengukuran tidak berubah. Instrumen tersebut memberikan hasil yang sama. Di dalam pengertian mantap, reliabilitas mengandung makna juga dapat diandalkan. Ketepatan sendiri menunjukkan kepada instrumen yang tepat atau benar mengukur dari sesuatu yang diukur. Instrumen yang tepat adalah instrumen di mana pernyataannya jelas, mudah dimengerti secara rinci. Pertanyaan yang tepat menjamin juga interpretasi tetap sama dari responden yang lain dan dari waktu yang sama ke waktu yang lain. Homogenitas sendiri menunjukkan kepada instrumen yang mempunyai kaitan erat satu sama lain dalam unsur-unsur dasarnya. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih, saya ucapkan kepada Indri. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok atas pertanyaan Wahyuda Marnur? Jika ada, dipersilahkan.
Jika tidak ada yang ingin menambahkan, maka akan saya kembalikan kepada Yuda. Apakah Yuda sudah memahami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok? Baik, saya cukup memahami apa yang jawaban yang diberikan kelompok. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Yuda. Selanjutnya, kami akan membuka kembali sesi penambahan materi. Jadi kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, itu dipersilahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan materi, maka untuk selanjutnya bagaimana teman-teman? Apakah kita cukupkan sampai di sini atau bagaimana? Ditutupkan saja lagi moderator. Apakah semua sepakat untuk perkuliahannya kita cukupkan sampai di sini? Sepakat. Baik, berdasarkan hasil keputusan bersama, maka saya cukupkan saya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dan yang telah ikut Zoom pada perkuliahan di sore hari ini. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.